ia yang uangnya kurang dibantu oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Dusi. Jadi itu adalah pertemuan kedua mereka dan episode 6 pun selesai. Oke, kita sampai di part ketiga dari drakor Hometown Cha-Cha-Cha, yaitu episode 7, 8, dan 9. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gua mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke dramanya. Selamat menonton, enjoy. 누가 낭만에 불을 붙였네. 쓸데없이 이쁘게. 진짜 예쁘다. Di episode 7 dimulai dari Dusi yang hampir jatuh, tapi untungnya hal tersebut dibantu oleh Jisung. Bahkan Jisung dibuat senang karena akhirnya ia bertemu lagi dengan Hyejin setelah begitu lamanya. Bahkan Hyejin dibuat terkejut karena Dusi dan Jisung akrab. Begitu juga dengan Dusi yang terkejut karena Jisung saling kenal dengan Hyejin. Tapi di saat itu si penulis dari Jisung emosi ke Jisung karena keluyuran, dan nama wanita ini adalah Jiwon. Namun Dusi malah tidak ingat, padahal sebelumnya ia pernah bareng dengan Jiwon. Sehingga Hyejin dibuat tenang karena Jiwon yang waktu itu ia lihat bersama dengan Dusi tidak ada hubungan spesial. Selesai itu, Jisung pun mengumumkan warga Gongjin bahwa ia akan melakukan syuting di Gongjin untuk acara TV terbarunya. Sehingga mereka yang mengenal Jisung bahwa ia adalah produser TV terkenal langsung mendukungnya karena sekaligus bisa mempromosikan desa Gongjin. Hingga di saat bicara santai sambil minum-minum, Jisung pun menghampiri Hyejin sambil mengenang masa lalu mereka. Bahkan terlihat sangat asik sehingga membuat Dusi cemburu akan hal itu. Terlebih lagi Namsu yang merasa bahwa Hyejin memiliki hubungan spesial dengan Jisung makin membuat hati Dusi panas. Dan karena Hyejin ingin balik, Jisung pun akan mengantarnya. Sudah pasti Dusi tidak membiarkan Hyejin berduaan dengan Jisung dengan alasan Jisung takutnya tersesat lagi. Namun di saat itu Dusi mengajak Jisung minum-minum, tapi Hyejin ingin ikut. Dan sesampainya di rumah Dusi, Jisung pun dibuat kagum akan rumah Dusi. Namun ketika Jisung ingin membantu, Hyejin langsung memberitahu bahwa Dusi tidak suka dibantu dan lebih suka sendirian. Bahkan memberitahu di mana toiletnya. Alhasil membuat Jisung terkejut karena Hyejin kok bisa tahu tentang Dusi sedetail itu. Dan ketika Jisung ke toilet, Hyejin pun bertanya alasan Dusi mengajak Jisung minum-minum. Bahkan kejadian waktu mereka mabuk. Namun karena Dusi menggoda Hyejin akan hal tersebut, membuat Hyejin kesal. Bahkan hal tersebut diciduk oleh Jisung. Sedangkan di lain sisi, Pyomi ternyata bersama dengan Encol, yang dimana Pyomi kesal karena Encol harusnya libur, tapi ia malah sibuk. Bahkan ia sudah menunggu lama. Namun ketika ditanya kenapa dengan sikap Pyomi, Pyomi mengalihkannya ke arah ayam panggang. Namun Encol tidak makan di malam hari, dan karena Encol ke distract akan pelanggaran poster sembarangan, Pyomi membantunya dengan menyemprotkan parfum. Awalnya ia enggan karena itu pasti parfum mahal, dan benar saja itu parfum mahal yang membuat Encol terkejut. Kembali ke Dusi, Hyejin dan Jisung yang makan sambil minum-minum. Namun karena Jisung dan Hyejin selalu memiliki selera yang sama, membuat Dusi makin cemburu karena Jisung dan Hyejin sedekat itu dulu. Namun di saat itu Jisung meminta Dusi untuk menjadi pemandu lokasi acaranya. Awalnya Dusi tidak mau, namun karena Jisung memaksa, ia pun menggunakan sebuah game agar Dusi mau ikut, sehingga Dusi menerimanya. Permainan pertama menentukan kopi yang berisi minyak ikannya. Jadi barang siapa yang meminum kopi yang ada minyak
minyak ikannya dia yang kalah. Dan ketika diminum, ternyata yang meminum kopi itu adalah Jisung, yang membuat mereka terkejut karena Jisung terus meminumnya. Dan alasan ia melakukan itu agar seri karena ia telah menghabiskan minumannya. Permainan demi permainan dilakukan karena Jisung tidak menyerah. Dan karena Dusik sudah muak dengan permainan yang dilakukan, ia pun setuju untuk menjadi pemandu Jisung. Dan ketika mereka sudah tepar, Hyejin yang ingin balik dengan keadaan mabuk, ia pun membawa Dusik masuk ke dalam. Namun karena sudah tidak kuat, ia pun tepar di sana. Dan sudah pasti keesokan paginya ia pun dibuat terkejut karena tidur lagi di tempat Dusik. Bahkan tepat di saat itu Namsu ada di sana sehingga ia punya gosip baru lagi. Dan ketika Jisung menghampiri Hyejin untuk meminta nomornya, Dusik yang menyusul langsung mengajak Jisung untuk makan bareng, sehingga membuat Namsu terkejut karena ia pikir akan terjadi sesuatu antara kisah cinta segitiga mereka. Dan sesampainya Hyejin di rumah, ia pun memberitahu Pyomi bahwa Jisung datang ke Gongjin, yang membuat Pyomi terkejut dan menggoda Hyejin karena Hyejin mengalami pilihan yang sulit antara memilih Dusik atau Jisung. Hingga di saat Hyejin pergi ke kafe Chunjae, ia pun turut senang akan hubungan Chunjae dan Juri yang dekat lagi. Tapi omelan dari Chunjae tidak akan hilang. Tepat di saat itu Hyejin mendapatkan pesan dari Jisung yang menyemangati Hyejin, sehingga membuat Hyejin senyum-senyum sendiri. Ada apa gerangan ini? Apakah cinta lama bersemi kembali? Kembali ke Dusik dan Jisung. Jisung pun memperkenalkan para kru mereka. Ada asisten sutradara bernama Doha dan yang lainnya tidak penting. Dusik pun mulai memandu mereka tentang Gongjin, dan Jisung mempunyai tempat yang bagus pilihannya untuk set syuting, yaitu rumah Nenek Gambri. Sudah pasti Nenek Gambri tidak mau rumahnya dijadikan tempat syuting. Bahkan Dusik tidak bisa membantu karena kalau Nenek Gambri sudah memutuskan, tidak ada yang bisa membujuknya. Alhasil Jisung pun menerima keputusan Nenek Gambri. Namun ketika Dusik akan menunjukkan tempat lain, Jisung tidak mau kalau bukan syuting di rumah Nenek Gambri, karena kalau tidak, ia tidak akan syuting. Dan karena Dusik bertanya apa rencana dari Jisung, ia malah ingin makan, padahal tadi pagi udah makan di tempat Dusik. Mereka pun makan di tempat Wajong. Dusik dan Jisung yang makan, reaksinya terhadap makanan terlalu berlebihan, seperti para selebgram yang makan sampai mengucapkan kata-kata ini enak banget guys, saking enaknya sampai mau meninggal. Dan di saat mereka selesai, Hyejin pun datang dengan niatan ingin makan di sana. Namun ketika Dusik menyapa, Hyejin tidak meresponnya. Namun ia malah merespon sapaan dari Jisung. Bahkan ketika semua pergi, Hyejin yang masih berbincang dengan Jisung, Dusik terus memotong pembicaraan. Namun Hyejin malas menanggapi Dusik. Bahkan di saat Hyejin berkata kalau ia lain kali akan mentraktir Jisung, seketika Dusik menyindir akan hal itu karena sebelumnya Hyejin pernah berkata tidak mau mentraktir seorang pria. Selesai dengan semua itu, Jisung yang masih belum puas, ia pun belanja-belanja dari pakaian, snack, jajanan pasar, dan yang lainnya. Semua dibeli, dan ya alasan ia melakukan itu berupa rencananya agar Nenek Gambri mau meminjamkan rumahnya untuk syuting. Dan agar tidak begitu mencolok, Jisung pun memberitahu bahwa ia memang ingin memberikannya. Berhari-hari Jisung terus dan terus menemui Nenek Gambri dan melakukan apapun yang dilakukan Nenek Gambri. Sehingga seiring berjalannya waktu, Nenek Gambri mulai luluh dengan kebaikan Jisung. Bahkan di saat hari Jisung tidak terlihat, membuat Nenek Gambri merasa ada yang kurang. Sedangkan di lain tempat, Namsu, Chunjae, Yoongyong, dan Gemchol saling berbincang dan bergosip. Namsu pun memberitahu akan cinta segitiga antara Dusik, Hyejin, dan Jisung. Bahkan lagi satu, yaitu Wajong, Yonggu, dan Chohui. Sehingga Namsu menceritakan asal-usul kenapa mereka saling kenal, yang dimana di 15 tahun yang lalu, Chohui yang ditugaskan di Gongjin menginap di tempat Wajong. Sehingga Yonggu yang berteman sejak kecil dengan Wajong, ia yang melihat Chohui langsung dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama awal aku berjumpa.
Anjing, udah lama saya tidak menggunakan kata-kata itu, cok. Dan semenjak saat itu mereka bertiga selalu bareng, bak persahabatan. Padahal di dalam persahabatan tersebut ada cinta segitiga. Dan ketika Chohui balik ke tempat asalnya, seketika Yongguk menjadi sad boy. Sehingga mereka yang mendengarnya beranggapan buat ceritanya B aja. Tepat di saat itu datang Chohui yang ingin memesan kopi. Dan di lain tempat, Yongguk yang bersama dengan Ijun, Yongguk pun meminta Ijun untuk tidak terus belajar, sekali-sekali bermain. Namun Ijun tidak mau karena dulu pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. Sehingga Yongguk memintanya bermain di rumahnya. Tapi Ijun berkata kalau rumah ayahnya itu bau, serta memberikan saran untuk membersihkan dan mencuci pakaiannya. Alhasil membuat Yongguk bangga dan memeluknya. Dan ketika Ijun mencium aroma ayahnya, ia pun langsung pergi dari sana. Namun di saat itu Yongguk pun mencari sesuatu di laci Hwajong dan hal tersebut dicedu oleh Hwajong. Tapi ketika ia meminta Hwajong untuk tidak ikut makan bareng dengan Chohui, Hwajong langsung menamparnya dengan alasan ada nyamuk, dan benar ada nyamuknya. Bahkan ia tetap akan ikut. Dan di lain tempat, Nenek Gamri pun menelpon cucunya karena ia rindu dan meminta cucunya untuk datang ke Gongjin waktu libur. Tapi cucunya tidak bisa karena ia sudah ada janji dengan teman untuk liburan. Alhasil membuat Nenek Gamri sedih karena ia sudah lama tidak bertemu dengan cucunya. Yejin yang di klinik, ia yang sedang menelpon pasiennya, ia pun melihat dompet milik Nenek Gamri. Sedangkan Pyomi, ia yang pergi ke kelontong Yungyong melihat hadiah lotre, sehingga ia bertanya akan misteri ketiga dari desa Gongjin, yang dimana misteri ketiganya terdapat orang dari Gongjin yang memenangkan lotre tersebut. Tapi mereka tidak ada yang tahu siapa orangnya, sehingga Pyomi langsung membeli lotre, siapa tahu Hoki menang. Dan tepat di saat itu Encol lewat, sehingga Pyomi memberikan satu lotre ke Encol. Kembali ke Yejin, ia pun pergi ke tempat Nenek Gamri untuk mengembalikan dompet Nenek Gamri. Namun ketika akan balik, Dusi yang ada di sana yang sedang mencuci langsung menghentikan Yejin sambil memintanya untuk mencuci bareng. Alhasil Yejin pun menerima hal tersebut, sehingga mereka mencuci bersama dengan sangat asyik dan meromantiskan sekali. Alas ya boy. Sedangkan Yonggu, ia yang bersiap-siap untuk makan bareng dengan Chohui, ia yang saking bersemangatnya membuat dirinya kepleset. Alhasil ia pun dibuat tak berdaya. Bahkan Chohui dan Hwajong yang sudah datang membuat mereka bingung di mana si Yonggu. Padahal Yonggu lagi survive untuk hidup. Kembali ke Dusi dan Yejin yang sedang asik-asiknya mencuci. Selesai dengan mencuci, mereka yang istirahat, tiba-tiba Jisung datang dan Nenek Gamri datang sambil mempertanyakan di mana saja Jisung kemarin, sehingga Jisung menggoda Nenek Gamri bahwa Nenek Gamri sepertinya merindukannya. Alhasil membuat Dusi curiga sejak kapan Nenek Gamri akrab dengan Jisung. Dan ketika Nenek Gamri mengajaknya untuk makan, Jisung pun mengajak temannya yang dimana temannya adalah si Juni. Alhasil membuat Yejin terkejut karena Juni termasuk biasnya. Dan ketika Nenek Gamri akan memasak, Dusi pun sudah tahu bahwa itu rencana dari Jisung agar Nenek Gamri mau meminjamkan rumahnya. Serta mereka saling berkenalan dan Yejin ia pun bertanya akan ingatkah Juni dengannya. Dan Juni mengingat Yejin. Alhasil membuat Yejin senang akan hal itu. Tepat di saat itu, juri mengirimkan pesan untuk mempertanyakan apakah benar member K-pop akan syuting di Gongjin, sehingga Yejin langsung memberitahu bahwa Juni sekarang ada di rumah Nenek Gamri. Otomatis juri yang mengetahui hal tersebut dengan cepat pergi ke rumah Nenek Gamri untuk bertemu dengan biasnya. Mereka pun makan-makan sehingga Juni dibuat kagum makan masakan Nenek Gamri yang sangat enak sekali. Bahkan terlihat kehangatan di sana. Hingga di saat juri datang, Dusi langsung memberitahu kalau juri fans berat dari Juni. Bahkan ketika Juni sangat mengingat juri dari nama bahkan umurnya, seketika juri cegukan saking terkejutnya. Sedangkan Yonggu, ia pun masih survive akan hidupnya yang sial sekali. Tepat di saat itu, ternyata Hwajong datang bersama dengan Chohui. Alhasil Yonggu dibuat malu semalu-malunya. Anjing, semalu-malunya.
rindunya. Hingga di saat itu Yongguk pun langsung menyemprot kamarnya karena perkataan Ijun akan rumahnya yang bau. Namun selesai dengan semua itu, mereka yang balik, Chohui yang terus bercerita bahwa ia merindukan kenangannya bersama dengan Hwajong. Hwajong seperti malas mendengarnya karena ia cemburu dengan Chohui. Bahkan di saat ia ingin hubungan mereka bertiga balik seperti dulu, Hwajong merasa enggan akan hal itu. Kembali lagi ke tempat nenek Gamri, mereka yang selesai makan, Jisung yang ingin mencuci piring, Hyejin ingin membantu, tapi Jisung tidak ingin karena takutnya pinggang dari Hyejin sakit. Ya, karena Hyejin menderita saraf terjepit akibat kecelakaan, sehingga membuat Hyejin terkejut karena Jisung masih mengingatnya. Hingga di saat Jisung mencuci, nenek Gamri pun datang sehingga Jisung cerita bahwa ia paling suka berkumpul dan bermain dengan orang-orang, makan, tertawa, dan mengobrol bersama karena hal itu adalah hal terbaik di dalam hidup. Sehingga nenek Gamri yang mendengarnya sependapat akan perkataan Jisung. Hingga keesokan harinya, Dusi yang mengantar susu mampir ke tempat nenek Gamri, dan nenek Gamri meminta Dusi untuk membuat Jisung karena ia akan meminjamkan rumahnya untuk Jisung karena ia ingin orang-orang bersenang-senang di rumahnya agar rumahnya tidak akan kesepian. Sedangkan Hyejin, ia yang baru bangun, mendapatkan pesan dari Jisung untuk melihat keluar rumah, yang dimana itu adalah makanan untuk Hyejin. Alhasil ia pun langsung menelpon Jisung. Tapi di saat itu Jisung merasa bersyukur karena Hyejin yang ia kenal dulu sudah berubah. Kalau dulu Hyejin begitu sibuk di umurnya yang masih muda, dan sekarang Hyejin sudah santai menikmati hidupnya. Alhasil Hyejin pun terdiam ketika mendengar perkataan Jisung. Sedangkan di lain tempat, Pyomi yang habis mandi di pemandian, Encol yang datang membuat Pyomi malu. Tapi di saat itu Encol ingin mengambil sesuatu dan meminta Pyomi untuk menunggu, yang ternyata Encol datang untuk memberikan ayam panggang yang waktu itu diinginkan Pyomi. Alhasil membuat Pyomi makin baper dengan Encol. Sedangkan Dusi, ia yang bersama dengan Jisung memberitahu akan hal-hal yang tidak boleh dilakukan Jisung ketika meminjam rumah nenek Gamri, dan Jisung paham serta mengikutinya. Namun di saat itu Jisung bertanya apakah Hyejin punya pacar. Seketika membuat Dusi terkejut. Bahkan ketika Dusi memberitahu kalau tidak punya, Jisung dibuat senang. Alhasil membuat Dusi was-was karena Jisung menyukai Hyejin. Terlihat Hyejin yang mabuk dan ingin balik. Tapi ketika ia melihat Dusi yang melihat Hyejin langsung menangis dan meminta Hyejin untuk tidak pergi meninggalkannya. Dan Hyejin, ia pun tidak akan kemana-mana sambil menenangkan Dusi. Dan episode 7 pun selesai. Lanjut episode 8. 맞아. 나 궁금한 게 하나 있는데. 응. 혜진이 만나는 사람 있어? Di episode 8 dimulai dari Jisung yang bersyukur karena Hyejin jomblo, sehingga Dusi yang cemburu langsung ngelantur tidak jelas di sana, yang membuat Jisung bingung dengan tingkah Dusi. Bahkan ketika kru lain datang, Dusi langsung pergi dengan keadaan kesal. Sedangkan di lain tempat, Namsu terus menggosipi Hyejin berupa gosip terbaru akan hubungannya dengan Jisung. Alhasil Pyomi yang datang dibuat kesal karena Hyejin tidak seperti itu. Sedangkan Hyejin, ia yang di rumah kedatangan bocil-bocil, yaitu Juri yang ingin menonton TV, Ijun dan Bora yang melihat landak mereka. Bahkan mereka sudah menemukan nama untuk landak tersebut, yaitu Sumsem, bubur semsem. Dan ketika Pyomi datang, ia pun memberitahu bahwa gosip Namsu makin menjadi-jadi. Tapi Hyejin tidak kaget karena hal itu pasti terjadi. Namun ia dibuat kesal karena rumornya mereka berdua, yaitu Jisung dan Dusi, terlalu baik untuk Hyejin. Sedangkan Dusi dan Jisung, Dusi pun mengajari Jisung cara berselancar, dan Jisung dengan semangat untuk belajar walaupun berulang kali gagal. Tidak ada satupun yang berhasil. Dan di lain tempat, Yongguk pun ingin membicarakan sesuatu ke Hwajong, yang dimana ia memberitahu kalau dirinya akan mengungkapkan perasaannya ke Chohui, sehingga Hwajong tidak menyetujuinya, bahkan emosi akan hal itu. Alhasil membuat Yongguk kesal kenapa Hwajong memperlakukannya seperti itu. Emang dirinya ada salah apa dengan Hwajong? Hwajong mengajaknya nikah, ia menikahi Hwajong. Bahkan di saat Hwajong meminta cerai, ia lakukan. Namun Hwajong langsung pergi dari sana.
rumah. Kembali ke Dusi dan Jisung, ia yang selesai latihan berselancar dan Jisung ingin mengajaknya makan. Dusi tidak ingin makanan yang diinginkan oleh Jisung. Namun karena Hyejin lewat dan akan makan juga, Hyejin yang ingin makan makanan yang sama dengan Jisung, Dusi langsung ikut. Padahal tadi ia tidak mau makanan itu. Tapi kenapa sekarang mau? Bahkan ketika sampai dan Jisung sudah membukakan kursi untuk Hyejin, Hyejin malah duduk di samping Dusi. Sehingga Dusi bersikap biasa saja padahal aslinya ia sangat senang sekali. Bahkan di saat memilih menu, Dusi meminta Jisung melihatnya sendiri sedangkan dirinya lihat bareng dengan Hyejin. Bahkan di saat pesanan datang dan merasa bahwa porsinya terlalu banyak, mereka tidak perlu khawatir dan Jisung bisa memakan semuanya. Bangsat. Namun ketika Hyejin memberikan makanannya membuat Jisung senang. Apalagi Hyejin berkata kalau melihat Jisung sudah cukup membuatnya kenyang, membuat Dusi sudah pasti hatinya panas, men. Bahkan langsung berebut makanan yang ingin diberikan ke Jisung. Sedangkan di lain tempat, Hwajong yang sedang memipihkan ikan sambil merasa kesal akan perkataan Yonggu sebelumnya. Namsu yang datang sambil menggoda Hwajong akan Chohui membuatnya kesal ke Namsu dan langsung mengusirnya. Tepat di saat itu Chohui datang, yang dimana Chohui datang untuk memberikan krim anti keriput ke Hwajong karena ketika ia memakainya bagus di kulit. Makanya ia ingin memberikannya ke Hwajong. Dan karena Hwajong sangat-sangat dibuat kesal karena membuat dirinya makin jauh dengan Yonggu, ia pun mengeluarkan unek-uneknya bahwa ia tidak mau memakai barang yang sama dengan Chohui. Bahkan tidak mau akrab lagi dengannya seperti dulu. Bahkan langsung bersikap formal seperti guru dan orang tua murid. Sudah pasti membuat Chohui sangat sedih akan hal itu. Kembali ke mereka bertiga yang habis selesai makan. Mereka pun berbincang akan pertama kali Jisung bertemu dengan Hyejin, yang dimana ketika selesai kelas Jisung pun menghampiri Hyejin. Namun karena Hyejin sibuk untuk mengajar les, Jisung yang bertanya apa yang akan Hyejin makan, Hyejin menunjukkan satu sosis besar saja. Sehingga Jisung yang melihat makan malam Hyejin hanya itu langsung memberikan semua makanannya ditukar dengan sosis tersebut. Namun karena Jisung dan Hyejin asik sekali berbincangnya membuat Dusi kesal dan sengaja salah menuangkan air. Bahkan ketika selesai Dusi tidak sudi ditraktir oleh Jisung dan memilih untuk membayarnya sendiri serta langsung pergi dengan keadaan kesal. Hingga di saat Hyejin merawat gigi Namsu, ia pun langsung ingin cepat selesai dan langsung bayar saja. Bahkan Namsu seperti bersekongkol dengan para ibu-ibu yang lain sehingga Pyomi merasa bahwa Namsu mencari klinik lain yang lebih murah. Bahkan mengeluh karena kopi instan di kopinya habis karena si Namsu. Dan Dusi ia yang ingin membantu Yungyong menolak bantuan Dusi karena ia sudah dibantu oleh Jisung. Bahkan ketika pergi ke tempat nenek Gambri, para nenek Gongjin menikmati makanan yang diberikan oleh Jisung. Alhasil membuat Dusi kesal karena Jisung lagi seperti merasa bahwa dirinya tidak dibutuhkan lagi sehingga para nenek dibuat bingung akan tingkah Dusi. Namun ketika Dusi bertanya mau dikemanakan nenek Gambri pergi, ia pun bisa di mana saja karena ia memilih sahabatnya. Sehingga nenek Mati dan nenek Sokja yang sebenarnya enggan untuk menerima nenek Gambri berpura-pura peduli kalau nenek Gambri bisa tinggal di rumahnya. Dan karena terlihat berebutan, Dusi langsung memberikan undian dan yang menang adalah nenek Mati sehingga nenek Gambri akan tinggal beberapa hari di rumah nenek Mati. Sedangkan Hyejin ia yang pergi ke kelontong Yungyong, Dusi yang bekerja menjadi kasir. Namun ketika Dusi bertanya kenapa Hyejin menggunakan pelindung leher, Hyejin yang melepaskan pelindung itu seketika membuat Dusi terkesima akan kekawaian dan kekyowoan Hyejin. Bahkan dibuat tidak fokus akan hal tersebut. Sedangkan Choi Hui ia yang dibuat sedih karena Hwajong bersikap seperti itu. Ia pun meluapkannya dengan minum-minum dan hal tersebut dilihat oleh Hwajong yang lewat. Kembali ke Dusi, ia pun dibuat terbayang-bayang akan Hyejin tadi dan khawatir akan saraf terjepit dari Hyejin.
Yejin, sehingga Dusi akan memberikan batang untuk meredakan saraf kejepit dari Yejin. Tepat di saat itu Gemcol datang ke rumah Dusi yang ternyata alasan ia ke sana karena ia kabur dari rumah akibat Yungong yang mengidam ingin makan durian waktu mereka pernah berlibur ke Thailand. Namun karena Gemcol memberitahu bahwa Jisung memperbaiki kasir di toko kelontongnya, membuat Dusi kesal akan hal itu karena Jisung lagi. Sedangkan di lain tempat, Chohui yang balik dengan keadaan mabuk berat, tiba-tiba terdapat seorang misterius yang ingin membuat Chohui ke suatu tempat. Tapi untung sekali Hwajong datang dan menghentikan tindakan si pria. Terlihat si pria yang balik ke tempatnya yang dimana ia adalah seorang pencuri sekaligus pembejat. Alhasil rumor kejadiannya membuat Chohui hampir diculik tersebar di Gongjin karena ada manusia mengerikan di desa mereka dan pelakunya belum ditemukan. Jadi para warga terutama wanita harus berhati-hati ketika pulang malam atau sendirian. Dan Chohui ia pun dibawa ke rumah sakit dan ketika sadar sudah ada Hwajong di sana. Namun karena Yonggu datang dengan keadaan panik dan sangat-sangat mengkhawatirkan Chohui, Hwajong pun langsung pergi dari sana, bahkan dibuat sedih akan hal itu. Sedangkan di lain tempat, Yejin yang seperti biasa melakukan kerjaannya, si pasien hanya ingin melakukan perawatan saraf gigi saja. Sehingga Yejin bertanya alasannya, karena Namsu juga melakukan hal yang sama, sehingga si pasien memberitahunya. Dan di lain tempat, juri pun bertemu dengan Namsu. Bahkan Namsu benar-benar sangat baik ke juri, seolah juri adalah anaknya sendiri. Namun di saat itu, Yejin datang dengan keadaan kesal karena Namsu memberitahu yang lain kalau ada teknisi gigi. Setelah ia melakukan perawatan di Yejin, mereka pergi ke teknisi kenalan Namsu dengan harga yang lebih murah. Dan keributan itu didengar oleh Dusi. Bahkan ketika Namsu merendahkan profesi Yejin kalau dokter gigi hanya gelar dari universitas serta cuma memasangnya saja, seketika membuat Yejin makin kesal karena jadi dokter gigi itu tidak gampang bro, perlu ketelitian dan pengalaman. Namun Namsu membela diri kalau Yejin hanya ingin merampok uang pasiennya, bahkan berkata kalau kemampuan dari Yejin tidak dipercaya. Sudah pasti membuat Yejin kesal dan meminta Namsu untuk meminta maaf. Dan Dusi yang mendengarnya juga meminta Namsu untuk meminta maaf juga karena ucapan dari Namsu keterlaluan karena merendahkan profesi dari Yejin. Coba kalau pekerjaan Namsu direndahkan, sudah pasti ia tidak terima kan? Namun Namsu malah sedih karena Dusi membela Yejin dan langsung pergi tanpa meminta maaf ke Yejin. Sedangkan di lain tempat, Jisung yang bersama dengan krunya, Jisung yang mendengar berita kalau ada penjahat kelamin di Gongjin, ia pun langsung pergi dengan cepat. Dan Dusi, ia pun pergi menemui Encol karena ia tahu kalau Encol akan berpatroli serta ikut untuk mencari si penjahat. Dan Yejin, ia pun ingin melapor ke polisi akan tindakan Namsu karena itu ilegal dan menganggap bahwa Namsu itu jahat. Namun di saat itu, Pyomi bertanya akan Yejin yang tidak bersama dengan Jisung. Padahal sudah jelas kalau Jisung menyukai Yejin. Begitupun dengan Yejin yang dulu sempat suka. Serta Pyomi menyindir Yejin yang waktu itu cipokan dengan Dusi. Tepat di saat itu, Jisung datang yang ternyata ia habis membeli alat keamanan untuk Yejin agar Yejin bisa membela diri dengan alat tersebut. Bahkan Jisung sampai memberikan gantungan keberuntungan yang ia dapat di Peru sebagai jimat. Alhasil membuat Yejin senang akan hal itu serta Jisung akan mengantar Yejin pulang. Dan di malam harinya, Dusi yang sedang berpatroli, hujan pun turun sehingga ia berniat untuk menemui Yejin untuk memberikan batang untuk sarafnya. Namun sayang, Dusi melihat Yejin yang bersama dengan Jisung. Waduh, alhasil membuat Dusi sudah pasti nyesek melihatnya. Bahkan langsung memberikan batang tersebut untuk Yejin dengan alasan sisa. Dan ia balik sambil hujan-hujanan. Yejin pun masih dibuat senang akan pemberian dari Jisung. Namun ketika ia melihat batang yang diberikan oleh Dusi, ia pun langsung mencarinya di Mbah Golo-Golo. Sehingga ia yang tahu manfaatnya langsung mencoba untuk meminumnya. Serta ingin berterima kasih ke Dusi. Tapi Dusi tidak menjawab teleponnya karena Dusi jatuh sakit akibat hujan-hujanan tadi. Bahkan keesokan harinya Dusi masih nekat untuk kerja padahal kondisinya lagi sakit. Sehingga Jisung meminta Dusi untuk istirahat saja, tapi Dusi masih bebal. Sedangkan Namsu, ia pun dibuat senang karena ia mendapatkan info akan produk simpanan baru. Alhasil ia dengan cepat pergi untuk mengambil uang. Tepat di saat itu, Yejin yang lagi jogging berpapasan dengan
dengan Namsu yang habis narik uang. Namsu pun bertemu dengan orang suruhan dan sangat-sangat percaya kalau uang itu ditabung dengan bunga 15%. Tapi ketika ia ingin memberikannya, Yejin menghentikannya dan tahu kalau itu adalah penipuan. Dan benar saja, pria tersebut langsung mengambil uang Namsu dan kabur dari sana. Sehingga Yejin dengan cepat mengejar si penipu, dan Dusi serta Jisung, ia yang mencari barang untuk syuting, melihat Yejin yang mengejar si penipu. Alhasil mereka berdua dengan cepat mengejar si penipu itu, serta kejar-kejaran terjadi. Untungnya Dusi berhasil menangkap si penipu tersebut, padahal kondisinya lagi sakit. Dan Namsu, ia pun sudah pasti dibuat sedih karena uang itu benar-benar sangat penting untuknya. Tapi untungnya karena penipu berhasil ditangkap dan uangnya masih aman, membuat Namsu tenang akan hal itu. Dan karena Yejin melihat Dusi terluka, bahkan Dusi terlihat pucat karena sakit, Yejin pun datang untuk merawat Dusi. Awalnya Dusi tidak mau, tapi karena Yejin memaksa, ia pun menuruti Yejin. Dan ketika Yejin merawat luka dari Dusi, Dusi yang melihat Yejin seketika membuatnya terkesima, bahkan salting dibuatnya. Dan karena Dusi harus makan, Yejin pun akan membuatkan makanan untuk Dusi. Namun Dusi dibuat was-was karena dapurnya bisa-bisa menjadi kapal pecah. Dan ketika makanan selesai, Dusi ternyata sudah tidur. Yejin pun ingin balik, tapi ketika ia melihat wajah dari Dusi, membuatnya ingin mencipok-cipok Dusi. Dan karena ngapain ia melakukan itu, langsung dengan cepat pergi dari sana karena takut hilaf, bahkan sampai menampar dirinya sendiri. Namun karena ia melihat buah jeruk yang sebelumnya sempat diinginkan oleh Dusi, ia pun membelinya. Dan Dusi, ia yang bangun pun memakan makanan Yejin yang membuatnya kagum karena cuma Yejin yang memasak makanan simpel seperti itu tidak enak rasanya. Alhasil ia pun tidak kuat memakannya. Namun karena itu adalah masakan dari Yejin, dengan penuh hatinya ia pun langsung menghabiskannya walaupun rasanya tidak enak. Dan ketika ia sudah membaik, ia pun dibuat terkejut karena ada jeruk di depan rumahnya yang sudah pasti itu dari Yejin. Dan Yejin, ia yang akan pergi ke klinik bertemu dengan Hwajong, dan Hwajong ingin membicarakan sesuatu dengan Yejin, yaitu akan Namsu. Karena Hwajong sahabat dari Namsu juga. Memang Namsu itu orang yang nyebelin dan suka mendebar gosip-gosip. Tapi di balik itu, dulu Namsu mempunyai seorang putri, umurnya sama dengan Juri. Namun naasnya putri Namsu mengidap penyakit kanker. Tapi Namsu tetap tersenyum dan tidak ingin menunjukkan kesedihannya di depan anaknya. Anjir, di balik mulutnya yang sangat wadidau itu, tapi backstory-nya sangat sad banget. Anjir. Dan ya, ketika putrinya beda alam, sudah pasti Namsu sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya membuatnya sedih, bahkan terlihat seperti tidak ada semangat untuk hidup lagi. Sehingga Hwajong yang melihatnya turut berduka akan Namsu, dan itu berlangsung setahun lebih lamanya. Tapi Namsu kembali hidup setelah ia memulai donasi untuk rumah sakit atas nama putrinya sendiri, dan Namsu melakukannya setiap tahun sampai saat ini. Jadi begitulah alasan kenapa warga Gongjin menerima Namsu yang suka bergosip dan mulutnya yang wadidau itu. Karena itu lebih baik dibandingkan hidup terus berduka kehilangan putrinya. Bahkan Juri, ia memperlakukannya seperti anaknya sendiri karena umur Juri itu sama dengan putrinya. Alhasil Yejin yang mengetahui backstory dari Namsu yang membuat saya berkaca-kaca. Ia yang berpapasan dengan Namsu meminta Namsu untuk datang ke kliniknya agar ia bisa memeriksa apakah tambalannya sudah benar atau belum. Sehingga hubungan mereka mulai membaik dan Namsu mengucapkan terima kasih ke Yejin. Acara syuting dari Jisung pun dilakukan seharian sehingga semua warga menonton syuting mereka. Dan di malam harinya Yejin pun balik seorang diri dan sudah pasti keadaan jalan sepi karena semua warga menonton syuting. Dan ketika Yejin jalan seorang diri, ia pun merasa diikuti oleh seseorang. Sudah pasti membuatnya panik, bahkan sialnya HP dari
Yejin jatuh. Melihat ada bayangan seseorang, ia pun langsung lari dengan panik. Tapi untungnya ada Dusi di depannya. Alhasil di ketakutannya, ia pun langsung memeluk Dusi dengan erat. Sehingga Dusi dibuat bingung, tapi ia nyaman ketika dipeluk oleh Yejin. Terlihat di saat Yejin yang ingin mencipok-cipok Dusi, yang ternyata Dusi di saat itu sadar dan terkejut karena Yejin ingin mencipok-cipoknya. Dan episode 8 pun selesai. Anjir, ini makin seru toh banget. Lanjut episode 9. 치과? 영업시간 끝난 지가 언젠데. 제발 일찍 좀. Di episode 9 dimulai dari Yejin yang memeluk Dusi karena ia lega akan keberadaan Dusi di sana. Sehingga Dusi dengan kebingungannya hanya bisa terdiam sambil merasakan kehangatan yang amat sangat nyaman. Yang ternyata tadi bukan si penjahat, melainkan itu adalah asisten dari Yonggu serta mengembalikan HP Yejin yang jatuh tadi. Alhasil keadaan pun menjadi awkward karena pelukan tadi bahkan membuat mereka berdua sampai tak bisa tidur. Dan agar bisa tidur, mereka berdua mencari kegiatan lain, baik Yejin yang olahraga dan Dusi bersih-bersih rumah serta berbagai macam kegiatan lainnya. Hingga desokan paginya, Dusi yang ke pom bensin membantu seorang pria untuk mengisi bensin, yang dimana pria itu adalah ayah dari Yejin. Dan karena Dusi bicara santai dengannya, membuat ayah Yejin kesal dengannya. Ya, karena menurutnya itu tidak sopan, apalagi ia lebih tua di sana. Sedangkan Yejin, ia yang olahraga, masih terbayang-bayang akan pelukan mereka. Tepat di saat itu ada Namsu yang menyapa, yang ternyata asisten Yonggu memberitahu warga yang lain akan Yejin dan Dusi berpelukan kemarin malam. Maka Namsu sampai berkata kalau Yejin pasti bimbang antara dengan Dusi atau Jisung. Walaupun Yejin ingin menjelaskannya, tapi Namsu tidak mau dengar serta langsung pergi. Yang ternyata di saat itu sudah ada ayah Yejin dan ibu tiri dari Yejin yang datang, sehingga mereka pergi ke rumah Yejin. Namun ketika ia ke toilet sudah ada Dusi di sana. Dan alasan Dusi di sana karena Pyomi memintanya memperbaiki showernya. Alhasil Yejin memintanya untuk pergi, tapi Dusi meminta bayarannya dulu. Bahkan Yejin sampai memaksa Dusi untuk pergi. Namun ketika Dusi ingin pergi, ayah Yejin menghentikan Dusi dengan nada emosi serta berkenalan dengannya. Tapi Dusi malah menggunakan kenalan seperti orang yang sudah lama kenal, anjing. Pasti di dalam hati bapaknya, lu so asik bangsat. Dan karena ayah Yejin tidak melepaskan tangan Dusi sambil bertanya ada hubungan apa Dusi dengan anaknya. Terlebih lagi ia mendengar perkataan Namsu sebelumnya. Dusi yang ingin menjelaskannya, ayah Yejin sudah terlanjur salah paham akan mereka, sehingga Dusi memberitahu bahwa ia adalah pacar dari Yejin, yang membuat Yejin terkejut. Dan alasan ia berkata seperti itu agar ayah Yejin bisa melepaskan tangannya. Dan karena mereka cuma pura-pura pacaran untuk hari itu serta tidak ingin warga Gongjin tahu yang membuat kesalahpahaman membengkak, ia pun menginfokan ke seluruh warga desa kalau mereka cuma pura-pura pacaran. Dan bagi siapa yang aktingnya bagus, maka mereka dapat diskon di klinik Yejin. Sedangkan di lain tempat, Jisung yang habis syuting dan mereka beristirahat, para nenek Gongjin pun datang untuk memberikan cemilan ke mereka. Kembali ke Dusi dan Yejin, ayah Yejin pun jalan-jalan sambil menikmati pemandangan. Namun karena info tersebut, semua warga berkumpul untuk menyambut mereka. Tapi sangat-sangat kelihatan sekali bohongnya, anjing. Alhasil membuat ayah Yejin bingung. Kok mereka bisa tahu kalau dirinya adalah ayah Yejin? Kan baru datang dan bertemu. Di tempat Jisung, ia yang melihat Juri dan tahu kalau Juri ingin mencari Juni. Jisung yang melihat ada Yejin bersama dengan Dusi. Juri memberitahu bahwa mereka hari ini lagi pura-pura pacaran karena ada ayah Yejin. Alhasil membuat Jisung terkejut dan tidak terima akan hal tersebut, sehingga ia langsung menemui mereka, bahkan menyambut ayah Yejin dengan baik seperti seorang pria yang bertemu dengan calon mertua. Serta Jisung menghidangkan beberapa makanan untuk ayah Yejin, sehingga Dusi yang sedikit cemburu akan hal itu menunjukkan kepintarannya. Dan ketika Jisung dengan semangat menceritakan awal ia kenal dengan Yejin, Dusi yang memotong pembicaraan membuat keadaan menjadi sunyi. Maka di saat Jisung membuat suasana menjadi seru lagi, Dusi hanya bisa nyimak
saja. Hingga di saat makanan sisa satu, ayah Yejin yang ingin memakannya sudah keduluan oleh Dusi. Namun karena ibu tiri Yejin tidak sengaja menjatuhkan air, Yejin yang ingin mengambil tisu dan gantungan kunci dari Jisung dipasang, membuat Dusi yang melihatnya dibuat panas melihatnya karena ia tahu kalau itu pemberian dari Jisung. Dan Jisung sudah pasti dibuat salting akan hal itu. Selesai dengan semua itu, mereka yang akan pergi, Jisung meminta Dusi untuk bersikap lebih sopan ke ayah Yejin. Namun Dusi malah memanas-manasi Jisung bahwa ia hari ini berperan sebagai pacar dari Yejin. Alhasil membuat Jisung kesal. Bahkan Doha dan Jiwon tidak habis pikir akan Jisung yang memberikan jimat keberuntungan mereka ke Yejin. Sedangkan di lain tempat, Pyomi yang sedang merenung dihampiri oleh Encol. Bahkan ketika Encol ingin berpatroli serta akan mengirim makanan kepada orang tua yang tinggal sendirian, Pyomi pun ingin ikut untuk membantu Encol. Namun karena di depan ada makanan, alhasil Pyomi di belakang. Bahkan sialnya, di saat Pyomi merasa berbeda dengan kursi tersebut, Encol memberitahu bahwa kemarin ada pemabuk yang muntah di belakang. Seketika Pyomi langsung menjauh dari kursi itu. Namun karena ada pengendara yang melanggar, Encol pun langsung melakukan tindakan sehingga Pyomi makin luluh karena Encol makin berdemik ketika melakukan pekerjaannya. Bahkan ia langsung mode satset, yaitu mengajaknya berpacaran saat itu. Tapi Encol yang notabene memiliki sikap yang kaku berkata kalau Pyomi masih belum tahu banyak tentang dirinya, serta berharap kalau Pyomi mengerti akan hal itu. Seketika Pyomi yang merasa bahwa dirinya terente atau tertolak langsung buru-buru pergi dari sana, dan Encol ia pun merasa salah bicara. Kembali ke Dusi dan Hyejin yang pergi ke klinik. Namun ketika Dusi memberitahu tentang pengetahuannya di bidang penganggerekan, membuat ayah Hyejin tertarik karena ia suka menanam anggrek. Bahkan ketika mereka akan makan di restoran Hwajong, ayah Hyejin tertarik akan permainan Igo. Akhirnya gue tahu permainan apa yang dimainin anjir. Dari drakor-drakor sebelumnya ada yang main kayak ini, gue gak tahu namanya. Dusi langsung mengajak ayah Hyejin bermain dan ayahnya hayu. Sedangkan Hyejin dan ibu tirinya mereka pun diam-diam baik kayak kebelet berak. Namun karena ibu tiri Hyejin memberitahu bahwa ia mengidap sindrom mulut terbakar, Hyejin memberikan permen sebagai bentuk kekhawatirannya yang membuat ibu tirinya senang karena Hyejin sudah mulai menerima dirinya. Dan Dusi ia yang menang, membuat ayah Hyejin ngambek akan hal itu sehingga Dusi mengalah agar ayah Hyejin tidak ngambek. Sedangkan di lain tempat, Yonggu yang ingin mengutarakan perasaannya ke Chohui, Chohu memintanya untuk berbincang di tempat lain, yaitu di tempat Chunje. Bahkan sudah ada Namsu di sana sehingga ia menjadi pemantau akan apa yang terjadi dengan Yonggu serta Chohui, serta langsung menginfokannya ke Hwajong sehingga Hwajong dibuat terkejut akan hal itu. Tapi ia lebih fokus untuk membuat hidangan untuk keluarga Hyejin. Yonggu pun mulai mengungkapkan perasaannya dengan diiringi sebuah puisi. Tapi Chohui berkata kalau ia sejak awal bertemu dengan Yonggu tidak memiliki perasaan apapun ke Yonggu hingga sampai saat ini, serta berharap kalau mereka bisa tetap berteman walaupun terente. Sudah pasti membuat Yonggu menjadi sad boy tingkat max level. Kembali di restoran Hwajong yang dimana Dusi mencoba untuk menyuapi ayah Hyejin makanan yang enak. Tapi karena ayah Hyejin tidak suka, Dusi meyakinkan ayah Hyejin wah enak, coba aja. Dan ketika ayah Hyejin mencobanya, ia pun menyukai makanan itu sehingga Hyejin yang melihatnya makin luluh akan Dusi karena Dusi segampang itu berbaur dengan orang, apalagi dengan orang tuanya yang sedikit keras kepala. Bahkan Dusi bisa membuat suasana yang canggung berubah menjadi kehangatan berkatnya. Hingga di saat makanan sudah habis, ayah Hyejin pun bertanya akan Dusi yang tinggal dengan orang tuanya. Dan karena Dusi sudah jadi yatim piatu sejak kecil atau tidak mempunyai orang tua sejak kecil, dan kakeknya sudah berpulang ketika ia SMP, jadinya sekarang ia tinggal sendiri, membuat ayah Hyejin terdiam, bahkan langsung ingin cepat pulang. Namun ketika Dusi ke toilet, ayah Hyejin langsung meminta Hyejin memutusi Dusi karena Dusi yang tidak punya orang tua, dan hal tersebut didengar oleh Dusi. Alhasil karena ayah Hyejin tidak mau menerima seseorang dengan kekurangan seperti itu di keluarganya, alhasil membuat Hyejin emosi karena dirinya juga punya kekurangan, ya tidak punya ibu sejak kecil, sehingga ayahnya memutuskan untuk menenangkan diri keluar serta berpapasan dengan
dengan Dusi dan Dusi datang menghampiri ayah Yejin. Ayah Yejin pun meminta maaf akan perkataannya tadi serta memberitahu betapa kesepian Yejin saat tumbuh dewasa. Karena ketika ibu Yejin berpulang atau sudah beda alam atau meninggal, anjing banyak banget kata-katanya, ayah Yejin yang masih belum menerima kepergian sang istri mabuk-mabukan tidak jelas sehingga ayahnya menanggung rasa bersalah selamanya dan berharap agar Yejin nanti menikah dengan sebuah keluarga besar serta hidup bersama mereka. Tapi Dusi malah berpikir sebaliknya kalau Yejin sangat dicintai saat tumbuh dewasa. Jika tidak, Yejin tidak akan bisa memberikan cinta kepada orang lain. Yang dimaksudnya adalah cinta Yejin ke Dusi. Alah ya boy. Sedangkan Yejin, ia pun meminta maaf ke ibu tirinya akan perkataannya tadi sehingga ibu tirinya paham kalau ayahnya yang memulai duluan serta memberitahu bahwa ayah Yejin itu sangat memanjakan Yejin karena sebelum Yejin akan membuka klinik di Gongjin, ayahnya mencari bunga di berbagai toko bunga yang ada agar mendapatkan bunga yang memiliki arti yang bagus. Bahkan wallpapernya adalah foto kecil dari Yejin. Bukan hanya itu, ayahnya hanya lebih mementingkan kabar cuaca di Gongjin dibandingkan cuaca di rumahnya sendiri serta meyakinkan Yejin walaupun mereka sering bertengkar dan saling kurang sependapat, ayahnya tetap mencintai Yejin. Kembali ke Dusi yang dimana ketika ayah Yejin bertanya apa Dusi sangat menyukai Yejin, Dusi berkata iya tapi sebagai teman serta mengaku bahwa mereka sebenarnya hari ini pura-pura pacaran. Ya karena ayah Yejin sudah salah paham, tapi kata-katanya sebelumnya tidak berbohong dan berharap juga kalau Yejin mendapatkan pria yang tepat. Dan ayah Yejin berkata kalau Dusi mungkinlah orangnya. Seketika Dusi terdiam serta hubungan mereka kembali membaik seperti sedia kala. Dan di lain tempat Jisung pun dibuat murung akan tadi kenapa bukan dirinya serta tidak ingin terlambat lagi karena ketika dulu di saat ia ingin mengajak Yejin nonton konser, Yejin sudah memiliki pacar. Alhasil yang sekarang tidak ingin terlambat lagi. Bahkan di saat para member melakukan kesalahan dan merasa sudah terlambat, seketika Jisung berteriak bahwa belum terlambat yang padahal maksud ia berteriak itu untuk dirinya agar tidak terlambat lagi untuk mengungkapkan perasaannya. Orang tua Yejin pun akan balik, tapi di saat itu ayah Yejin ingin bertanya sesuatu, yaitu kenapa Dusi berbicara santai dengannya, sehingga Dusi memberikan alasannya dan lebih enak untuk didengar aja. Tapi ayah Yejin berkata, menurutku tidak enak brengsek. Seketika Dusi terdiam dan speechless akan hal itu yang padahal ayah Yejin bercanda tadi karena ia bersikap santai juga serta suka dengan Dusi. Dan ibu tiri Yejin ia pun dibuat senang karena akhirnya Yejin menerima dirinya. Dan Yejin ia pun mengikuti Dusi ke bukit untuk bertanya akan kenapa perahu tersebut bisa ada di atas dan kenapa alasan Dusi melakukannya. Yang ternyata perahu tersebut adalah milik kakeknya. Yejin pun kepo akan Dusi yang setelah lulus kuliah ngapain dan rumor akan 5 tahun yang lalu. Tapi Dusi hanya diam saja dan senang akan hidupnya sekarang. Alhasil karena Dusi tidak memberikan jawaban yang jelas ke Yejin, ia pun pergi dari sana. Namun ketika Yejin sampai rumah, ia pun melihat Pyomi yang mengset girl karena terente encol. Hingga di saat semuanya berjalan seperti biasa, Pyomi yang sedang menangani pasien bersama dengan Yejin mendapatkan telepon bahwa ibunya masuk rumah sakit. Alhasil Yejin meminta Pyomi untuk balik menemui ibunya sehingga Pyomi langsung OTW dan hal tersebut dilihat oleh Encol dan bertanya ke Yejin sehingga Encol yang mengetahuinya langsung menghampiri Pyomi dengan niatan mengantar Pyomi sampai tujuan. Sedangkan Dusi yang bersama dengan Jisung, hari Jisung syuting pun sudah selesai. Namun ketika Jisung bertanya kok sepertinya pura-pura pacaran dari Dusi itu seperti masih berlanjut, Dusi langsung pergi dari sana. Dan di malam harinya, Hwajong yang bersama dengan Namsu melihat ada Yonggu yang lagi mengset boy. Bahkan menyalahkan Hwajong akan dirinya ditolak. Serta ia merasa bahwa Hwajong pengecut karena alasan Hwajong mencerainya waktu 3 tahun yang lalu berupa kaos kaki yang kotor dibiarkan terbalik. Padahal Yonggu sudah meminta maaf dan tidak akan mengulanginya. Tapi Hwajong tetap mengusirnya. Dan alasan dirinya menerima keputusannya karena Hwajong bilang
kalau ia tidak bisa hidup bersamanya lagi. Sehingga Hwajong memberitahu kalau Yonggu tak akan pernah tahu alasan sebenarnya ia mengajukan cerai dan membiarkan hal tersebut. Alhasil membuat Yonggu makin dibuat kepo sebenarnya apa yang salah dan tidak ingin menderita selamanya akan hal itu. Tapi Namso menghentikan hal tersebut dan Hwajong ia pun menahan tangisnya. Di lain tempat, Dusi pun sedang merenung akan dirinya itu benar-benar sudah jatuh cinta dengan Hyejin. Dan Hyejin ia yang balik dari klinik mendapatkan telepon dari Jisung yang balik ke Seoul karena syuting sudah selesai. Serta Jisung memintanya bertemu ketika ia balik ke Gongjin nanti dan diiyakan oleh Hyejin. Namun di saat itu Hyejin melihat lampu jalan yang sudah dibenerin dan tahu kalau Dusi lah yang melakukannya karena waktu Hyejin jalan sendiri lampunya mati dan membuatnya ketakutan setengah mati sehingga ia dibuat senang akan hal itu. Namun ketika selesai teleponan, Jisung pun memutuskan untuk mengutarakannya sekarang juga agar tidak terlambat dan langsung muter balik. Sedangkan Dusi ia pun mengingat akan obrolan ia dengan ayah Hyejin kalau Dusi mungkinlah orang yang tepat untuk Hyejin. Bertanda Dusi sudah mendapatkan lampu hijau dari ayah Hyejin. Alhasil ia pun langsung pergi ke rumah Hyejin. Terlihat ketika Dusi di psikolog lagi dan ketika dokter akan menghadapi akar ketakutan Dusi, terlihat Dusi yang terpuruk ketika kakeknya berpulang dan seseorang jadi ketakutannya adalah orang yang ia sayangi pergi meninggalkannya. Dan episode 9 pun selesai. Anjir, makin menjadi-jadi di cok. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama Hometown Cha-Cha-Cha episode 7, 8, dan 9. Makin menjadi-jadi serunya ini. Coba sudah mulai nih hubungan Dusi dan Hyejin yang makin dekat. Tapi ada Jisung yang masih ada rasa dan ingin mengutarakannya. Jadi siapakah yang berhasil mendapatkan Hyejin? Antara Dusi atau Jisung? Serta apakah mulai terungkap alasan sebenarnya Hwajong meminta cerai? Nanti kita akan tahu di part selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.